Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 3D PGSD UPI kampus di Purwakarta akan mempresentasikan materi mengenai makhluk hidup dan lingkungan, mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa di SD dengan dosen pengampu Ibu Fitri Nuraini MPD. Adapun nama para anggota kelompok 5 yaitu yang pertama ada Fariza Nur Aulia dengan NIM 2007080, yang kedua ada Imaulai Kastia Kemala dengan NIM 2001363, yang ketiga ada Nurul Fitriani Roisu Salama dengan NIM 2004818, dan yang terakhir ada Syifa Mutiara dengan NIM 2009221. Materi selanjutnya adalah materi makhluk hidup dan lingkungan kelas 4 semester 1 subtema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 2 keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Kompetensi dasar 3.8 memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan di lingkunganku. Kompetensi dasar 3.8 memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya. 4.8 melakukan kegiatan upaya pelestarian sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.1 mengidentifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. 4.8.1 melakukan identifikasi masalah-masalah keseimbangan lingkungan. Materi selanjutnya, materi makhluk hidup dan lingkungan kelas 5 semester 2 tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 1 manusia dan lingkungan. Kompetensi dasar 3.8 menganalisis siklus air dan dampaknya pada peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. 4.8 membuat karya tentang skema siklus air berdasarkan informasi dari berbagai sumber. Indikator pencapaian kompetensi 3.8.1 melakukan percobaan tahap-tahap dalam siklus air seperti evaporasi, kondensasi, dan presipitasi. 4.8.1 mendiskusikan siklus air dan dampaknya bagi peristiwa di bumi serta kelangsungan makhluk hidup. Kemudian makhluk hidup. Makhluk hidup atau organisme adalah setiap entitas individual yang bisa menjalankan fungsi-fungsi kehidupan. Semua organisme pasti memiliki sel. Organisme atau makhluk hidup ini diklasifikasikan berdasarkan taksonomi yang terbagi menjadi beberapa kelompok, seperti hewan, tumbuhan, dan fungsi yang multiseluler atau mikroorganisme uniseluler, meliputi protista, bakteri, dan arkea. Meskipun semua jenis makhluk hidup ini berbeda, namun semua jenis makhluk hidup ini mampu berproduksi, tumbuh dan berkembang, memelihara diri, dan merespon rangsangan. Kemudian untuk ciri-ciri makhluk hidup. Makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri khusus yang diperlukan untuk menjalankan kehidupan. Nah, ciri-ciri khusus makhluk hidup ini diantaranya bernafas, kemudian berkembang biak, bergerak, peka terhadap rangsangan, mengeluarkan zat sisa metabolisme, kemudian adaptasi, dan tumbuh berkembang. Nah, kemudian ada klasifikasi makhluk hidup. Ada beberapa ragam klasifikasi makhluk hidup yang bisa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama klasifikasi sistem alam. Klasifikasi makhluk hidup dengan sistem alam ini merupakan proses terbentuknya suatu kelompok-kelompok makhluk hidup secara alami. Klasifikasi sistem alami ini akan mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan sifat-sifat morfologi atau bentuk fisiknya. Aristoteles mengelompokkan makhluk hidup ini dalam 2 kelompok, yakni hewan dan tumbuhan. Klasifikasi hewan dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan habitat dan perilaku, sedangkan klasifikasi tumbuhan dikelompokkan berdasarkan ukuran dan strukturnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Imaulai Kastia Kemala dengan NIM 2001363. Izin melanjutkan pemaparan materi yang telah disampaikan.
Kedua, klasifikasi sistem buatan. Klasifikasi makhluk hidup dengan sistem buatan ini berdasarkan persamaan dan perbedaan struktur tubuh makhluk hidup. Caranya bisa berupa mengamati dan meneliti makhluk hidup mulai dari persamaan ciri struktur tubuh luar maupun ciri-ciri struktur tubuh dalam dari berbagai jenis makhluk hidup. Makhluk hidup yang memiliki ciri struktur tubuh yang sama akan dimasukkan ke dalam satu kelompok. Contohnya, jahe, kayu putih, dan juga ginseng diklasifikasikan dalam tanaman obat. Lalu, mawar, melati, dan juga anggrek diklasifikasikan dalam tanaman hias. Ketiga, klasifikasi sistem filogenetik. Klasifikasi makhluk hidup dengan sistem ini dilakukan berdasarkan pada hubungan kekerabatan antar organisme yang sesuai proses evolusinya. Klasifikasi makhluk hidup dengan sistem filogenetik ini disusun sesuai jauh dan dekatnya kekerabatan antar takson satu dengan yang lainnya, sekaligus yang mencerminkan perkembangan makhluk hidup. Selanjutnya ada tujuan klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, mempermudah proses mempelajari makhluk hidup. Yang kedua, membantu mengenali perbedaan setiap makhluk hidup. Yang ketiga, memahami hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Dan yang terakhir, memberi nama pada makhluk hidup yang belum ada namanya. Sistem klasifikasi makhluk hidup. Robert H. Whittaker menggunakan sistem klasifikasi makhluk hidup dengan 5 kingdom pada tahun 1969. Klasifikasi makhluk hidup berdasarkan susunan sel, cara makhluk hidup memenuhi kebutuhan makan, dan juga tingkatannya. 5 sistem klasifikasi makhluk hidup menurut Robert adalah: yang pertama, kingdom Monera, yang kedua, kingdom Protista, yang ketiga, kingdom Jamur, yang keempat ada kingdom Plantae, dan yang terakhir ada kingdom Animalia. Materi selanjutnya ada hubungan antar makhluk hidup. Hubungan erat yang khas antara dua jenis makhluk hidup berbeda disebut simbiosis. Simbiosis yang pertama ada simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme yaitu hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Contohnya, hubungan kerbau dengan burung jalak memberi keuntungan kedua belah pihak. Burung beruntung karena dapat memakan kutu dan juga lalat yang ada di tubuh kerbau, dan kerbau beruntung karena terbebas dari gangguan kutu dan juga lalat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Nurul Fitriani Raisu Salama. Nah, yang kedua itu ada simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak, sedangkan satu pihak lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Contohnya ikan hiu dengan ikan remora yang terjadi di laut. Makanan hiu adalah hewan laut lain. Nah, ikan remora memakan sisa makanan hiu yang jatuh. Jadi, ikan remora beruntung karena mendapat makanan dan ikan hiu pun tidak mengalami kerugian. Dan yang ketiga adalah simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme yaitu hubungan yang menguntungkan satu pihak saja. Contohnya, kutu yang hidup di tubuh hewan lain dan bunga rafflesia yang hidup di tumbuhan inangnya. Benalu pun termasuk. Jadi, simbiosis parasitisme ini hanya menguntungkan satu pihak saja, sedangkan pihak lainnya itu dirugikan. Nah, selanjutnya yaitu ekosistem. Ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik, tak terpisahkan antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem sebagai suatu tatanan kesatuan yang secara utuh dan menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup dan saling mempengaruhi. Ekosistem sebagai penggabungan dari setiap unit biosistem, melibatkan interaksi timbal balik antara organisme dan lingkungan fisik sehingga aliran energinya menuju pada suatu struktur biotik tertentu dan terjadi siklus materi antara organisme dan anorganisme. Nah, komponen ekosistem. Komponen ekosistem merupakan bagian dari suatu ekosistem yang menyusun ekosistem ini sendiri sehingga terbentuk sebuah ekosistem. Komponen dalam ekosistem dibagi menjadi dua, yaitu komponen biotik. Biotik memiliki arti hidup.
Komponen biotik pada suatu ekosistem adalah makhluk hidup itu sendiri, sebab ekosistem takkan pernah terbentuk tanpa adanya makhluk hidup di dalamnya. Nah, keberadaan makhluk hidup kemudian membentuk suatu rantai makanan dalam suatu ekosistem. Beberapa contoh dari komponen biotik yang ada di lingkungan sekitar kita yaitu ada organisme autotrof atau produsen, kemudian ada organisme heterotrof atau konsumen, dan pengurai atau dekomposer. Selanjutnya yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen yang terdiri dari benda-benda bukan makhluk hidup tetapi ada di sekitar kita dan ikut mempengaruhi kelangsungan hidup. Beberapa jenis komponen abiotik yaitu suhu, air, garam, dan sinar. Nah, suhu adalah suatu proses biologi yang dipengaruhi oleh perubahan pada suhu. Contohnya adalah mamalia dan burung sebagai makhluk hidup yang dapat mengatur sendiri suhu tubuhnya. Yang kedua yaitu air. Sebuah ketersediaan air dapat mempengaruhi distribusinya suatu organisme. Yang konsentrat pada garam akan mempengaruhi keseimbangan air dalam organisme melalui osmosis. Dan yang terakhir yaitu sinar matahari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Mutiara Prodireja dengan NIM 2009221. Di sini saya akan menjelaskan mengenai macam-macam ekosistem. Ekosistem merupakan satu kesatuan fungsional antara komponen biotik yang merupakan makhluk hidup dan komponen abiotik yang merupakan komponen tidak hidup atau lingkungan yang saling berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam bentuk hubungan timbal balik antara satu dengan yang lain. Secara umum ada 3 tipe ekosistem. Yang pertama, ekosistem akuatik atau air. Ekosistem akuatik merupakan ekosistem yang komponen abiotiknya sebagian besar terdiri atas air. Makhluk hidup dalam ekosistem perairan dibagi lagi menjadi ekosistem air tawar, ekosistem air laut, ekosistem estuari atau muara, ekosistem pantai, ekosistem sungai, dan yang terakhir, ekosistem terumbu karang. Yang kedua, yaitu ekosistem terestrial atau darat. Penentuan zona dalam ekosistem terestrial ditentukan oleh temperatur dan juga curah hujan. Ekosistem terestrial dapat dikontrol oleh iklim dan gangguan. Iklim sangat penting untuk menentukan mengapa suatu ekosistem terestrial berada pada suatu tempat tertentu. Pola ekosistem dapat berubah akibat gangguan seperti petir, kebakaran, atau aktivitas manusia. Berikut beberapa di antaranya ekosistem darat, yaitu hutan hujan tropis, hutan gugur, sabana, padang rumput, dan juga gurun. Yang ketiga yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan merupakan ekosistem yang diciptakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Ekosistem buatan ini kemudian mendapatkan subsidi energi dari luar, tanaman, atau hewan peliharaan yang didominasi pengaruh manusia dan memiliki keanekaragaman rendah. Contoh ekosistem buatan diantaranya bendungan, hutan tanaman produksi seperti jati dan pinus, agroekosistem berupa sawah tada hujan, sawah irigasi, perkebunan sawit, ekosistem pemukiman seperti kota dan desa, dan yang terakhir ekosistem ruang angkasa. Lalu selanjutnya adalah hubungan makhluk hidup dalam ekosistem. Yang pertama yaitu ekosistem hutan. Ekosistem hutan merupakan ekosistem terbesar di darat. Anggota ekosistem hutan dapat beragam dan banyak sekali. Ada pohon, hewan, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua adalah ekosistem sawah. Sawah merupakan ekosistem buatan manusia. Anggota ekosistem sawah tidaklah terlalu banyak. Anggota ekosistem sawah yang utama yaitu padi. Setelah itu rumput, belalang, burung, tanah, dan air. Yang ketiga yaitu ekosistem kolam hias. Kolam hias merupakan ekosistem buatan manusia. Anggota ekosistem ini adalah ikan hias, ikan mas, air, dan eceng gondok. Yang keempat yaitu ekosistem kebun. Kebun merupakan ekosistem buatan manusia.
Anggota ekosistem kebun antara lain pohon pisang, rambutan, kadal, kupu-kupu, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada rantai makanan. Rantai makanan merupakan perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Nah, urutannya ada produsen, konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Nah, di sini kita lihat ada tanaman bunga sepatu. Nah, kita urut ke bawah, bunga sepatu sebagai produsen. Lalu ada ulat sebagai konsumen pertama. Lalu ada burung pipit sebagai konsumen kedua dan ada elang sebagai konsumen ketiga. Nah, di sini berarti ulat makan bunga sepatu. Lalu ulat dimakan oleh burung pipit. Burung pipit dimakan oleh elang. Lalu lihat lagi di sini ada sawi sebagai produsen. Sawi dimakan oleh ulat. Ulat sebagai konsumen pertama. Ulat dimakan oleh katak sebagai konsumen kedua. Katak dimakan oleh elang sebagai konsumen ketiga. Kembali lagi lihat sawi. Sawi dimakan oleh tikus. Tikus sebagai konsumen pertama. Tikus dimakan oleh elang sebagai konsumen kedua. Nah, gambar sebelahnya juga sama ya. Itu ada pohon sebagai produsen, lalu ada burung pipit, ada tikus, ada rusa, ada rubah, serigala ya ini. Lalu ada padi, ada burung elang, dan lain sebagainya. Contoh rantai makanannya bisa seperti tadi ya. Terima kasih. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.